Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penjelajah Sejati. Kali ini saya bersama dengan Hengki, yang mana Hengki ini punya pengalaman juga. Dia punya pengalaman spiritual, pernah melihat gaib, bahkan pernah apa aja, serupan juga Om? Sempat serupan juga. Terus juga ya pokoknya banyak lah ya hal yang bisa diceritain. Baik, langsung saja kita tanyakan langsung sama beliau, orang yang lagi di sini sedang sama kita, dan kita juga lagi di tempat yang mana ini agak horor juga ya, di sekitaran rumah saya ini yang lumayan horor, punya cerita juga, nanti bisa diceritakan sama Hengki langsung ya. Oke, Om Hengki gimana nih ceritanya, pengalamannya yang bisa diceritain di sini? Ya, yang pertama pengalaman sih ada banyak. Sebelumnya kan dulu di sini empang nih, ada 1, 2, 3, ada 4 empang. Satu di sini 5. Ini semuanya ada 5 empang. Di sini penuh dengan pohon kelapa. Di kanan pohon kelapa, di tengah-tengah sono ada pohon bambu. Pohon bambu itu ada 3 pohon bambu. Pohon bambu. Di dekat empang yang sono pohon bambu, empang panjang pohon kapuk di sono, terus banyak lagi pohon pisang di sono di empang panjang. Yang di sini dulunya nih ada empang tapi ada jambannya. Nah, jamban. Ceritanya di sini nih. Dulu kita lagi pada kecil dah, umur 12 tahunan. Nah, itu anak-anak yang pada ngumpul nih di sini nih. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tuh, kebetulan tahun berapa ya? 80-an? 97 dah, 97. 98. Nah, iya. Saya belum lahir. 98 dah. Nah, ini dulu nih ada jamban, katanya tuh jam setengah 7 malam anak-anak emang dulu riung semua dah, pada ngumpul satu pengen besar dah di bawah jamban. Nah setelah itu anak-anak pada kita ngomong-ngomong dah ngalor ngidul, tiba-tiba tuh pohon mangga miring Mau tumbang? lu, pohon mangga tuh kan tumbang. Ada yang nebang apa gimana? Kagak, itu jam setengah 7 sih, setengah 7 ada malam kayak tumbang. Anak-anak kaget tuh yang lagi pada beli jamban. Pas lihat ditegasin itu ada yang namanya dulu David sama si Iye namanya. Tepak lah kita bingung kita. Gih, apa mangga mau tumbang? Ah malam-malam mau mangga. Beneran no. Pas dilihat ada cahaya tuh terang, grup tempang. Cahaya atau api? Cahaya lampu, kayak cahaya lampu. Oh, cahaya lampu, bukan api tapi bukan. Iya. Langsung ke empang, tapi langsung meledak tuh, brung, keluar airnya. Anak-anak kabur dah tuh. Nah, saking penasarannya saya, Iye, sama Aep datang lagi ke sini nih. Penasaran? Oh, nah itu pohon mangga berdiri lagi. Sambitin anak-anak tuh batu, balik lagi. Tuh misalnya dulu. Nah, kalau yang di empang panjang, misalnya beda lagi. Ini pohon bambu dililitinnya nih. Ular. Pohon bambu. Iya, itu ular gede. Tahu ularnya palanya kayak bentuk naga. Itu dulu itu kita masih umur kelas 2 SD. Pas SD itu tuh. Itu pas banget gua ada gambar. Emang dulu di sini banyak gambar. Lihat tuh manggil bapak dah, gitu. Bapaknya masih dulu bilang, Pak, ada ular tapi palanya naga Pak. Yang bener ini katanya kan, bener ditegaskan pegang sensor bener. Jadi sama orang tua saya ada almarhum Kandar, menurut juga ternyata bener. Pas dideketin mau ditangkap hilang di pohon bambunya tuh. Tapi sekarang pohon bambunya udah nggak ada ya? Pohon bambu udah nggak ada, ya sekarang ada bentuknya kayak begini nih, jadi urugan. Nah itu juga kisahnya tuh. Nah yang kisahnya lagi ada tragisnya di samping rumah saya, itu gambar juga empang. Dulu, nah itu empang itu ada sumur tuanya. Ini ada sumur tua, itu setiap satu suro, setiap apa ya? Pokoknya setiap malam Jumat satu suro itu sumur kayak putaran air begini. Itu samping rumah. Di sumur? Iya, sumur tua itu. Tapi sumur tuanya itu di dalam air empang. Sumur tapi udah tenggelam sama air. Oh, udah ketutup sama udah empang. Tenggelam sama empang. Iya, dulu empang. Nah, itu samping banget rumah posisinya. Itu sumur,
posisinya nih rumah, di samping rumah tuh empang. Di dalam empang itu ada sumur. Itu tapi setiap malam Jumat, malam Kliwon, Jumat Kliwon dah, itu sama satu suro itu air bening kayak orang Muter. susuran air gitu. Jadi pemancingan di situ. Oh, kalau pemancingan beda lagi. Oh, beda Itu lagi. Itu Kita empang biasa gitu. Empang biasa emang bakal warga buang air besar gitu. Oh, jadi kayak jamban lah, jadi jamban. Tapi yang sebelahnya emang pemancingan dulu. Ada 2 pemancingan, yang satu di sana di dekat empang panjang dekat rumah, yang satu di depan rumah. Tuh. Oke. Ada lagi yang ini dengar-dengar nih kan cerita di sini dari yang Ini nggak apa-apa nih rokok. nggak apa-apa. Dari yang dengar-dengar yang saya dengar sini katanya kan di sebelah sana kan ada WC umum Oh, yang dari dulu sampai sekarang yang masih bertahan ini. iya. Sama di belakang kita ini ada pohon apa ya? Pohon kapas ya. Kapuk. Pohon kapuk. Iya. Nah, pohon kapuk. Katanya punya cerita sendiri. Nah, gimana nih Om? Ini Kita dengar dari Om Mengki langsung. Yang mana ya dia kecil di sini, besar di sini. Iya, betul. Emang dulu di sini ada 3 kamar mandi, emang ya 3 kamar mandi. Itu emang dari dulu, dari saya kecil emang udah ada 3 kamar mandi itu. Dan posisi pohon kapuk ini belakang saya ini itu pohon kapuk baru. Oh, baru. Sebelumnya pohon kelapa semua di sini. Pohon kelapa. Adanya pohon kelapa. Kira-kira berapa tahun? Ini mah baru-baru ini sih. 10 ada 10. Kurang lah. Kurang. Kurang 10 tahun. Tapi udah segede ini ya. Iya. Kalau ini mah baru semua nih sebenarnya, Wi. Ini baru semua nih pohon-pohon kapuk ini. Dulunya nih pohon kelapa. Ini sebelumnya pohon kapuk ini pohon kelapa tadi. Pohon kelapa. Nah, ini dulunya ada empang nih. Ini empang, pohon kelapa, empang. Nah, kisahnya lagi tuh pohon mangga yang di dekat kamar mandi 3 itu. Itu dulu tuh pohon mangga punya 3 biji. Yang sebelah kamar mandi itu yang tadi baru saya ceritain yang pengen rubuh nggak jadi balik lagi. Nah, yang biangnya yang di sana yang 3 itu. 3 WC itu. 3 pohon mangga. Oh. Ya, itu dulunya emang kalau setiap orang waktu itu pasti pleset. Pasti pleset. Nah, itu dibilangin sih istananya yang goib. Oh, itu Nah, pusatnya lah ya. Iya, pusatnya. tapi sekarang pohon mangganya udah kagak ada, jadi pohon bembem. Kebomong itu apa? Kayak biji bunder tapi nggak bisa dimakan. Aneh. Bentuknya warna merah dia. Oh, tapi mangga itu mangga masih jadi mangga apa gimana? Udah bukan mangga, bentuknya kayak dibilang orang mah bembem sih, bembem. Oh. Nah, yang tahu komen. Maksudnya apa? Saya masih belum paham. Pokoknya dia bentuknya merah, tapi kalau dimakan kagak bisa, aneh. Oh. Terus selain kepleset di situ ada kejadian apa atau penampakan atau apa? Kalau penampakan sering sih, tapi paling penampakan yang sering mah adanya ya tempatnya emang si hitam sama jelanak itu juga. Emang yang idealnya yang hitamnya. Hitamnya Sama kayak di sini nih di belakang kita juga. belakang. Baik. Ini juga Itu lagi ada sesuatu Iya. ya. Nah, ini Om Mengki ini sering melihat itu karena memang punya penglihatan mata batin kah, atau memang dari lahir atau dari kecil, atau memang sensitif banget gitu? Kalau untuk bisa ngeliat sih mah enggak, Vi. Tapi kalau untuk ngerasain bisa. Berarti sensitif lah ya gitu ya. Kalau kita untuk lihat agak, Vi. Tapi kalau emang ngerasain kayak begini sekarang nih, nih berasa banget. Berasa banget. Iya, ini di belakang nih kayak ini ada yang deket banget ini nih. Biasanya kan udah enak-enakan nih tahan. Itu kalau bisa kita udah enak nih, berasa udah. Berasa. Berarti bukan penglihatan ya, lebih Iya. ke apa ya, sensitivitas ya. Iya, benar. Ya, Rasa doang udah punya, kita udah ngerasa nih enak di perut kita nih. Kayak orang memuntah tapi nggak bisa gitu. Terus dulu nih kan saya kecil nih, pernah karena kan saya kecil juga di sini. Itu ada pohon kelapa bercabang 3. Betul ada. Nah itu kan, itu dulu sempat banget istilahnya viral banget lah di masa saya waktu kecil. Bahkan saya buat lewat situ malam-malam pun nggak berani gitu. Nah itu pernah nggak ada keanehan dari pohon kelapa itu? Ada. Ini kisah pohon kelapa cabang 3 itu. Terus
kita kalau lewat jam berapa ya, jam 12 atau jam 1-an memang suka ada iseng, memang tempatnya iseng, hanya ada iseng, memang udah satu gelap tempat kita lewat, Iya, pada nimpuk. benar. Itu pas banget di pojok, posisinya pojok itu ada jalan tembusan mau arah ke Kerbak. Nah itu gang sudah senggol lah, dibilangnya nggak senggol, tapi kosannya emang gelap, cahayaannya kurang. Nah di situ jalannya di situ mulu, start jam 1:30, jam 12, jam 1 gitu. Ada aja. Iya. Suka ada nimpuk juga. Nah lagi itu ada bakso Malang. Bakso Malang lewat itu jam 9 malam, itu masih sorean jam 9 mah ya. Itu ditimpuk gerobaknya, tapi dilihat kagak ada orang. Timpuk lagi dilihat kagak ada orang, sampai ditinggal gerobaknya dulu. Ada namanya bapak namanya orang itu Mang Kumis lah panggilannya. Itu ditimpuk dari pohon kelapa, ditimpuk belum nyariin siapa yang nimpuk ya. Jam 9 Jam itu. 9 itu, jam 9. Posisi kita masih rumah di bawah itu, masih ada di sini kita juga. Nah itu ditimpuk jadi der 3 kali itu di pohon kelapa ya, pohon kelapa jalan 3. Oke. Jadi nggak penasaran lagi karena dulu memang itu pohon kelapa tuh istilahnya legend banget di waktu saya kecil. Bahkan sampai ya download situ ada pohon kelapa cabang 3 kayak gitu. Itu portal gaib gitu ya, portal setan segala macam kan. Itu cuman karena dulu waktu kecil nggak berani, jadinya ya udah nggak pernah lewat. Bahkan buat apa ya, Tapi ngelirik potong pun. nih, maaf nih, kalau untuk pohon kelapa itu bukannya portal buat alam gaib ya, tapi yang portal itu yang mangga 3 itu bendera. Oh, pohon mangga 3 itu. Iya, itu sebenarnya Portalnya. Oh, itu bentuknya istana sebenarnya. Itu Gitu. istananya gaib ya. Dan ini juga nih, ini yang kita dudukin ini sebenarnya pasarnya ini ya. Oh pasar. Iya, ini pasarnya Bi. Bilangnya dulu yang ada yang ngomong sih, dulu si ada ya namanya Mang Charlie itu pas lagi urusan emang dulu sempet Lihat kayak lagi di pasar. sambet dia, sempet pasar lah. Nah Mang Charlie, nah dibilangnya ini dia dulu gua ada di pasar, itu cerita sempet itu rame dulu, sempet rame di sini gitu. Rame. Pasarnya pasar emang pasar gaib dia bilangnya. Kita lagi di sini. Ada pengalaman apa lagi nih yang bisa diceritain, yang mungkin ada yang lebih horor lagi atau ada yang Kalau lagi ya, sampai bisa kesurupan gitu? ya itu dia yang di sini yang saya bilang tadi, Bang Charlie itu. Yang Oh. dibilang pasar tapi dilihatnya aneh semua. Ini yang di sini. Bentuknya aneh semua Oh, gitu di ya. sini. Ini yang lagi kita dudukin ini, Mas. Karena dulu kalau di sini ya memang apa ya, waktu saya SMP juga kan saya biasa nongkrong di sini sama teman-teman gitu, karena rame kan jadi nggak berasa lah, nggak berasa gitu, nggak serem-serem banget gitu. Ada lagi ceritanya yang bisa diceritain atau saya nggak terlalu lama ya di sini gitu. Ada lagi nggak tempat yang horor? Yang horor lagi sih yang pas banget di sono, yang kita ke bawah nih, yang tadi kita lewatin itu udah jadi warung. Nah, Sebenarnya itu emang panjang, yang dulunya ada sumur banyak itu dia di situ. Sekarang udah gitu. jadi warung. oh Kalau udah. situ kan udah nggak bisa kan, udah jadi warung semua. Ini yang tadi kita lewatin itu emang sebenarnya lebih horornya emang di situ. Dulunya di situ, sekarang udah Sebelum Mangga 3 itu jadi istananya, sebenarnya istananya yang sumur itu. sumur itu karena udah diuruk, udah dihabisin, pindah ke Pamangga. Ini saya juga enak nih. mulai berasa karena memang Enak. karena sekeliling nih ya lihat dari latar duduknya pakai batu gitu kan, karena ini urukan gitu kan, pembuangan lah, tempat pembuangan gitu. Belakang juga ada pohon besar, meskipun nggak tua gitu, masih muda, tapi ya untuk auranya berasa aja Nah, lumayan lah. Ini aja udah enak kan ini. Ditambah di belakang kan ada WC yang diceritain ya, sama lokasi pohon mangga 3 sama kelapa cabang 3 gitu. Tuh.
Berarti kita cukupkan hari ini karena ceritanya sudah selesai. Mudah-mudahan cerita yang tadi disampaikan bisa menjadi cerita atau menghibur teman-teman di rumah. Yang mana ini murni cerita dari Hengki sendiri yang tidak dilebih-lebihkan. Ini pengalamannya Hengki sendiri dan penglihatan dia sendiri. Jadi apabila ada kesalahan dan kata-kata dalam penyampaian ataupun dalam cerita tadi, saya dan Hengki mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.